Namanya Habib Hussein bin Syihab. Jadi Habib Hussein bin Syihab itu abahnya Habib Rizik Syihab. Ini pejuang. Jadi tadi Pak Air Baswedan dan sebagainya. Jadi ibu-ibu sudah jelaskan bagaimana pejuang-pejuang kemerdekaan itu orang Arab berada di garda terdepan. Lho kok saiki sing dimusuhi Arab? Aneh bin ajaib. Ini dulu orang-orang Arab berada di garda terdepan sebelum Indonesia merdeka. Termasuk abahnya Habib Rizik Syihab. Tahun 1948 Soekarno pidato di Semarang. Ini pidatonya saya bacakan. Kita kini sudah merdeka. Tentu kita harus bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Kita juga harus berterima kasih kepada seluruh rakyat yang sudah berjuang untuk kemerdekaan. Karena ada warga keturunan yang juga ikut berjuang membantu perjuangan. Kita juga harus berterima kasih kepada warga keturunan Cina, Tionghoa ini. Kita juga harus berterima kasih kepada warga keturunan India. Tetapi kita jangan berterima kasih pada warga keturunan Arab. Karena mereka sudah menjadi bagian dari keluarga besar bangsa kita sejak ratusan tahun yang lalu. Ini pidatonya Soekarno. Jadi kalau kepada wong Arab ora usah terima kasih. Karena apa? Wong Arab sing ning Indonesia itu sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Ini sejarah. Tapi sekarang ini ditutup karo siapa? Imad yang begal nasab ini. Begal nasab yang sekarang lagi rame itu. Jadi mau sweeping gitu. Astagfirullah. Ini koran tahun 45. Jadi di headline depannya itu tertulis seluruh dunia Arab dan Islam berdiri di belakang bangsa Indonesia. Paham? Siapa yang mendukung kemerdekaan? Dunia Arab. Loh kok sekarang Arab dimusuhi? Kenapa ini bisa terjadi? Nanti jawabannya nanti. Ketemu nanti. Berarti sekarang Indonesia sedang dijajah. Kenapa sekarang Islam dimusuhi, Arab dimusuhi, pemimpin Islam dimusuhi, ulama dimusuhi? Berarti jawabannya Indonesia sedang dijajah. Para ummahat yang dimuliakan Allah, ini sudah pernah saya sampaikan masalah Serikat Islam sama Budi Utomo, nggak perlu diulang ya, nggak perlu diulang, langsung aja sampai akhirnya kejadian bagaimana organisasi Budi Utomo melecehkan Rasulullah itu kan sudah pernah saya sampaikan. Nah ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Bapak A.R. Baswedan, kakeknya Anies Baswedan, Kiai Haji Agus Salim, diminta oleh Bung Karno untuk melakukan lobi-lobi kepada pemimpin-pemimpin Arab. Alhamdulillah Allah mudahkan perjalanannya, walaupun ini kalau bahasa kita setor nyowo. Dampaknya mati, bisa mati nih, karena Indonesia saat itu sedang dijajah. Alhamdulillah beliau bisa lepas dari Indonesia kemudian terbang ke Timur Tengah. Tidak tahu dulu pakai kapal laut palingnya, ya kan? Mungkin 2 orang ini. Alhamdulillah Allah mudahkan perjalanan beliau untuk melakukan lobby-lobby terhadap pemimpin-pemimpin Arab. Akhirnya yang pertama kali memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia 1 tahun sebelum Indonesia merdeka, yaitu 1944, yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, Mufti Palestina.
Ini yang pertama kali memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelahnya ada Muhammad Ali Thohir ini. Kalau yang sebelah-sebelahnya ini diplomat dari Indonesia, sedang mengucapkan jazakallah khair, terima kasih atas dukungan pertama kali. Ini Muhammad Ali Thohir ini saudagar Palestina. Semua hartanya di Bank Al Arabia diserahkan untuk perjuangan sampai Indonesia merdeka. Luar biasa. Artinya apa? Dua orang ini artinya Indonesia hutang budi kepada Palestina. Ini. Kemudian yang kedua, Imam Hasan Al-Banna rahimahullah dari Mesir, ulama dari Mesir, pemimpin Ikhwanul Muslimin. Ini yang kedua yang memberikan dukungan yang kedua sebelum tahun 1944. Akhirnya Soekarno setelah jadi presiden tahun 1962 langsung resmi memberikan ucapan sebagai kepala negara. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan pada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Soekarno 1962. Artinya apa? Indonesia wajib berada di garda terdepan untuk membantu Palestina. Ini. Sampai akhirnya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dimasukkan di alinea pertama Konstitusi Indonesia, Preambul atau pembukaan Undang-Undang 45 atau dulu sebelumnya namanya Piagam Jakarta. Alinea pertama, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Ini masalah Palestina dimasukkan di alinea pertama. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu segala macam bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ditaruh di alinea pertama. Dari sini siapapun presiden Indonesia ke depan wajib membantu Palestina. Karena itu konstitusi Indonesia. Itu ibu-ibu. Masya Allah. Akhirnya Pak A.R. Baswedan, Pak Kiai Agus Salim langsung lobby-lobby terhadap pemimpin-pemimpin seluruh dunia Arab. Di Indonesia dimunculkan Arabian Press Broadcasting, kantor berita yang namanya Arabian Press Broadcasting, kantor berita Islam di Indonesia yang disebut APB. Siapa promotornya? Yang sebelahnya Pak Karno ini namanya Asad Shihab. Terus kemudian Bung Karno, sebelahnya lagi Muhammad Al-Habsyi. Kemudian yang pojok itu Ustadz Dia Shihab. Termasuk namanya Habib Hussein bin Shihab. Jadi Habib Hussein bin Shihab itu abahnya Habib Rizik Shihab. Ini pejuang. Jadi tadi Pak R. Baswedan dan sebagainya. Jadi ibu-ibu sudah jelas kan bagaimana pejuang-pejuang kemerdekaan itu orang Arab berada di garda terdepan. Lho kok saiki sing dimusuhi Arab? Aneh bin ajaib. Ini dulu orang-orang Arab berada di garda terdepan sebelum Indonesia merdeka. Termasuk abahnya Habib Rizik Shihab. Akhirnya setelah ada kantor berita ini langsung dibuatlah di surat kabar di koran-koran di Indonesia. Ini koran tahun 45. Mohon maaf agak burak. Ya, lungset. Tapi lungsetnya enggak, cuma burak, nguning gitu loh. Nah ini koran tahun 45. Jadi di headline depannya itu tertulis seluruh dunia Arab dan Islam berdiri di belakang bangsa Indonesia. Paham? Siapa yang mendukung kemerdekaan? Dunia Arab. Loh kok sekarang Arab dimusuhi?
Agama di Indonesia yang dilegalkan kan 6, ya kan? Islam, Protestan, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Sing dimusuhi Islam. Gubernur sa Indonesia ini kan 34 provinsi. Sing dimusuhi Anies. Aneh kan? Kenapa ini bisa terjadi? Nanti jawabannya nanti. Ketemu nanti. Berarti sekarang Indonesia sedang dijajah. Kenapa sekarang Islam dimusuhi, Arab dimusuhi, pemimpin Islam dimusuhi, ulama dimusuhi? Berarti jawabannya Indonesia sedang dijajah. Kalau dulu Belanda, sekarang Cina. Itu jawabannya. Karena kita buka sejarah. Nah, coba ibu-ibu, akhirnya Presiden Soekarno mengucapkan jazakallah khair, terima kasih pada seluruh pemimpin dunia Arab. Bu, tolong dipelototi, ada ndak Cina? Orang eneng, Bu. Wah, memang mancung kabeh. Ya kan? Hidung mancung kabeh semua. Coba Arab semua. Inilah sejarah yang tidak bisa dihapus. Pertanyaannya, apakah ini ditulis dalam buku sejarah yang dibaca anak-anak kita sekarang? Tidak ada, Bu. Inilah jahatnya penjajah seperti itu. Ditutup, itu namanya gerakan nativisasi. Jadi meminggirkan peran sejarah Islam, ditutup. Makanya kewajiban ibu-ibu menerangkan pada anak-anak kita sendiri, luruskan sejarah ini. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sampai akhirnya tahun 1948 Soekarno pidato di Semarang. Ini pidatonya saya bacakan. Kita kini sudah merdeka. Tentu kita harus bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Kita juga harus berterima kasih kepada seluruh rakyat yang sudah berjuang untuk kemerdekaan. Karena ada warga keturunan yang juga ikut berjuang membantu perjuangan. Kita juga harus berterima kasih kepada warga keturunan Cina, Tionghoa ini. Kita juga harus berterima kasih kepada warga keturunan India. Tetapi kita jangan berterima kasih pada warga keturunan Arab. Karena mereka sudah menjadi bagian dari keluarga besar bangsa kita sejak ratusan tahun yang lalu. Ini pidatonya Soekarno. Jadi kalau kepada wong Arab ora usah terima kasih. Karena apa? Wong Arab sing ning Indonesia itu sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Dari Hadramaut, dari Yaman, dari Mekah, ya kan? Nah itu jelas, Bu. Makanya langsung Soekarno mengeluarkan PP nomor 10 khusus warga Cina itu harus punya 2 kewarganegaraan, 1 warga negara Indonesia dan 1 warga negara Cina. Sampai hari ini khusus untuk Cina itu namanya harus 2. Contoh, yang punya BCA itu nama Cinanya Lim Xilong, ya kan? Nama Indonesianya Antoni Salim. Dan itu semuanya seperti itu, ya kan? Tapi untuk orang Arab nggak perlu 2 warga negara, ya kan? Nggak perlu kan? Kan ibu nggak punya paspor Yaman, paspor Saudi, cukup paspor Bangil Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi inilah makanya orang Cina di Indonesia tidak mau menjadi bangsa Indonesia, tapi dia baru mau cukup jadi warga negara, tapi tidak mau menjadi bangsa Indonesia. Tapi kalau orang Arab sejak ratusan yang lalu sudah menjadi bagian bangsa Indonesia. Ini sejarah. Tapi sekarang ini ditutup karo siapa? Imad
yang begal nasab ini, begal nasab yang sekarang lagi rame ini. Jadi mau sweeping gitu. Astagfirullah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ini kita akan mengarah pada kunci jawaban kenapa umat Islam di Indonesia sekarang kok seperti ini sekarang. Kita masuk pada pertarungan ideologis. Sejarah yang berlangsung sebelum Indonesia merdeka. Apa yang terjadi? Yang pertama, dalam sejarah Islam di Indonesia, salah satu tonggak penting adalah ketika terjadi perdebatan ilmiah antara Muhammad Natsir, tokoh ulama Masyumi, dengan Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia. Perdebatan ilmiah pada saat itu lebih fokus pada wacana konsep negara. Pak Natsir menegaskan Islam tidak dapat dipisahkan dari negara, karena urusan kenegaraan pada prinsipnya merupakan bagian terintegrasi dengan risalah Islam. Negara adalah sekumpulan orang yang bersatu dalam satu teritorial, menyepakati hidup bersama dan mengelola wilayah tersebut. Oleh sebab itu, kata Pak Natsir, negara menjadi soal yang tidak dapat dipisahkan dari Al-Quran. Ya kan? Ini perdebatan Pak Natsir dengan Soekarno. Sehingga akhirnya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sampai Pak Natsir menegaskan, beliau kutip surah Ad-Dzariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah. Ini merupakan dasar ideologi Islam, kata Pak Natsir. Bertitik tolak dari dasar ideologi Islam ini, Pak Natsir dalam perdebatan ilmiah dengan Soekarno, beliau mengambil kesimpulan cita-cita hidup seorang muslim di dunia ini hanyalah ingin menjadi Abdullah, hamba Allah. Supaya apa? Supaya mendapatkan kemuliaan fid dunya wal akhirah. Itulah perdebatan ilmiah yang dilakukan oleh Pak Natsir dengan Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia. Bagaimana respon Soekarno? Ternyata Soekarno lebih mengusung ideologi sekuler, menolak Islam sebagai dasar negara. Soekarno lebih berkiblat pada Mustafa Kemal Atatürk. Padahal ini manusia yang diadab, dilaknat oleh Allah setelah Fir'aun. Karena Mustafa Kemal Atatürk itu menghancurkan Islam di Turki. Sehingga ibu-ibu tahu sendiri bagaimana masjid-masjid, musola, masjid-masjid ditutup. Jadi masjid-masjid dirubah menjadi tempat prostitusi. Bahkan dijadikan bar, minum-minum khamr. Itu terjadi pada masa Mustafa Kemal Atatürk. Bahkan Mustafa Kemal Atatürk memerintahkan tentara dan polisinya untuk menangkapi muslimah-muslimah yang menggunakan penutup atau jilbab. Disuruh lepas jilbabnya, diperintahkan polisi dan tentaranya. Bahkan pada saat itu adzan di Turki tidak boleh pakai bahasa Arab, harus pakai bahasa Turki. Inilah yang terjadi sampai akhirnya kekhalifahan Islam dihancurkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, ibu-ibu? Akhirnya Mustafa Kemal Atatürk diadab oleh Allah. Jadi dia kena sakit yang paling itu sakitnya itu sak dunia ini cuma dia saja. Jadi kalau kena angin, dia berteriak histeris. Sampai akhirnya dia minta tidak berada di istana karena jeritanya itu luar biasa. Sampai akhirnya dia minta di lautan, di Selat Bosporus itu. Kalau dari Turki itu ada Selat Bosporus, dia berteriak sekeras-kerasnya sampai akhirnya tinggal tulang belulang, baru mati, disiksa ya,
diadab oleh Allah. Sampai akhirnya begitu mati, mayatnya dikuburkan. Apa yang terjadi, dan itu dilihat oleh para ulama, orang Islam lihat, terpental dari bawah itu, terpental, terlempar. Jadi bumi menolak. Itu bukan khayal, nyata. Sehingga akhirnya pemerintah Turki mendatangkan batuan onik seberat 44 ton. Digergaji tengahnya. Nah, mayatnya Mustafa Kemal Atatürk ditaruh di batuan onik itu. Kemudian ditaruh di situ, kemudian di semen. Makanya mayatnya tidak menyentuh tanah. Nolak, bumi ini nolak. Diadab, dilaknat oleh Allah. Ternyata ini dijadikan rujukan untuk membangun Indonesia. Kalau dulu Pak Karno, sekarang anaknya. Nah, habis anaknya nabok nyilih tangan pakai petugas Pak Mukidi. Berlanjut, sejarah berulang. Nah, para umahat yang dimuliakan Allah, jadi Indonesia dipaksa menggunakan ideologi dan sistem sekuler sejak lahirnya. Dipaksa. Dipaksa. Ini yang terjadi. Dipaksa menggunakan ideologi dan sistem sekuler sejak lahirnya sampai sekarang. Apalagi sekarang Indonesia dicengkeram oleh Cina. Yang dulu sudah pernah saya sampaikan, tidak perlu diulang lagi. Bagaimana realitasnya kehidupan sekuler di Indonesia? Tata sosialnya kita diarahkan pada individualistik. Budayanya budaya hedonis, masa bodoh terhadap aturan syariat. Akhirnya sekarang kehidupan seluruh di Indonesia, budaya syirik dikembangkan lagi, dibangkit-bangkitkan lagi. Ya kan? Kalangan mudanya disibukkan dengan game online. Kalangan dewasanya disibukkan dengan judi online. Ya kan? Kalangan orang tuanya disibukkan dengan pinjaman online. Dirusak. Jadi budayanya hedonis. Bahkan coba kalau kita bandingkan dengan Singapura. Singapura itu negara kafir. Kalau ada orang ikut judi online, langsung kena denda 5.000 US dollar dan penjara 1 tahun. Kalau di Malaysia, orang judi online kena denda 3.000 ringgit, penjara 1 tahun. Di Indonesia, orang judi online dibantu oleh pemerintah dengan bantuan sosial. Berarti pemerintah mewajibkan rakyatnya untuk judi. Astagfirullah. Inilah budaya hedonis. Nyata. Bahkan sekarang pemerintah nyiapkan kondom gratis untuk anak-anak SMP dan SMA. Resmi ditandatangani oleh presiden. Jadi pemerintah menyiapkan alat kontrasepsi untuk anak-anak SMP dan SMA. Astagfirullah. Inilah kehidupan budaya sekuler. Kemudian bagaimana pendidikannya? Pendidikannya materialistik. Ini kehidupan sekuler. Politiknya oportunis. Masa bodoh terhadap etika, masa bodoh terhadap akhlak. Bahkan yang namanya kecurangan itu terstruktur sistematis, masif dan brutal. Ini segala macam cara digunakan. Yang penting berkuasa dan dapat jabatan. Budaya korupsi merajalela. Kezaliman di mana-mana. Kesewenang-wenangan di mana-mana. Ini. Nah, itu sistem politiknya. Ekonominya kapitalistik. Sehingga yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Bahkan sekarang apa yang terjadi, orang miskin tidak boleh kuliah, orang miskin tidak boleh sakit. Ini
Inilah kehidupan sekuler di Indonesia. Bahkan yang kita saksikan korupsi benar-benar menggurita, ngeri. Ya kan? Kan korupsinya itu tidak tanggung-tanggung. Dulu bukan tidak ada juta, sekarang triliun. Bukan miliar lagi, triliun. Nah, triliun Bu, nek dikumpulno ning gedunge Majelis Taklim Nurul Ilmi gak cukup, Bu. Gak cukup. Seperti yang kemarin siapa yang nikel itu, nikel apa timah itu. Timah itu kan 271 triliun, ya kan? Nggak tahu setelah diteliti sama Kejaksaan Agung ternyata 300 triliun. Nah dikumpul ini sampai sesek nggak cukup, Bu. 300 triliun. Ikut truk berapa trailer itu nggak cukup. Itu. Ternyata ngumpulno saja, ngumpulno, ikut berapa puluh, umpama kita ngumpulkan sampai 300 triliun itu, kita nyelengi gitu ya, itu sampai berapa puluh tahun gitu ya, itu pun apa ya nutut awak dewi, orang nutut. Astagfirullah. Itu terjadi di Indonesia karena kehidupan sekuler. Agamanya sinkretistik. Sekarang ini agamanya dicampur dengan kesyirikan. Bahkan sekarang kita dipaksa untuk menerima agama baru, yaitu pluralisme agama. Satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Dan itu justru yang mensosialisasikan Menteri Agama. Dirusak. Jadi Indonesia ini dirusak lewat agama dan lewat pendidikan. Ini. Untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara sekuler. Nah, ibu-ibu, nggak usah saya teruskan tambah sumpah. Kita balik lagi ke laptop. Ada 4 peristiwa besar dalam sejarah perjuangan politik Islam di Indonesia yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, terjadinya perdebatan sengit dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia antara wakil umat Islam melawan wakil kelompok nasionalis sekuler tentang rumusan dasar negara setelah Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka. Kronologisnya bagaimana? Ini kronologisnya. Ibu-ibu, ini kronologisnya. Jadi ternyata pada tanggal 29 April 1945 pemerintah militer Jepang membentuk Dokuritsu Sumbi Sosakai, atau kalau di bahasa Indonesia kan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Itu dibentuk oleh pemerintah militer Jepang tanggal 29 April 1945. Masa sidangnya kapan? Mulai tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dilanjutkan 10 sampai 16 Juli 1945. Nah, musyawarah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan itu dipimpin oleh Bapak Rajiman Widyodiningrat. Diikuti oleh 60 anggota. Dari mana saja? Golongan Islam. Wakil-wakil dari kerajaan dan kesultanan. Kemudian kaum pergerakan, kelompok pamong praja, golongan minoritas, keturunan Eropa, keturunan Arab, keturunan Cina. Kemudian anggota istimewa dari pemerintah militer Jepang. Ini sebagai observer, peninjau. Nah, ketika terjadi perdebatan sengit dan tajam, apa kalau bahasa kita sampai gebrak-gebrak meja gitu. Jadi ketika perdebatan itu sengit sampai tajam, itu Bapak Kiai Haji Ahmad Sanusi dari Perserikatan Ulama ngajak peserta sidang untuk berdoa. Nah, itu. Untuk berdoa. Siapa yang mimpin? Itu pimpinan pusat Muhammadiyah yang ketiga, Bapak Ki Bagus Hadikusumo. Itu yang mimpin doa. Alhamdulillah, kemarin beberapa minggu kemarin saya diundang di Jogja
disuruh ngisi pengajian Sabtu pagi. Biasanya kan di mana-mana Ahad pagi. Kalau sana Sabtu pagi itu sudah bertahun-tahun itu. Nah, di Ranting Muhammadiyah Nitian, nah itu, Jogja, namanya Masjid Muthahirin. Begitu saya masuk ruangan, ternyata itu masjidnya pimpinan pusat Muhammadiyah, yaitu Bapak Dr. Muhammad Busro Muqaddas. Tapi waktu itu beliau tidak ada, gitu ya. Waktu itu takmirnya saja. Tidak tahunya dalam pengajian Sabtu pagi Ranting, pengajian Ranting itu kan jamaahnya full satu masjid itu. Masjidnya di atas, di tepi jalan raya. Nah, saya diduetkan dengan cucunya Pak Ki Bagus Hadikusumo. Cucunya, namanya Pak Afnan Hadikusumo. Nah, saya waktu itu kan disapa sama beliau, Ustaz, selama ini saya nonton ketemu Ustadz itu di YouTube tok, gitu. Alhamdulillah sekarang bisa ketemu darat, gitu ya. Alhamdulillah. Jadi selama ini ternyata beliau lihat di YouTube, lihat saya di YouTube, gitu. Nah, makanya saya diundang untuk duet. Nah, setelah selesai, saya diberitahu oleh takmirnya, Ustadz, Pak Afnan Hadikusumo ini akan dijadikan wali kota Jogja periode ini. Alhamdulillah beliau sudah dapat dukungan dari berbagai parpol. Bahkan pimpinan pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir sudah menyetujui Pak Afnan Hadikusumo, cucunya pimpinan pusat Muhammadiyah ini. Mudah-mudahan akhirnya begitu saya dapat info seperti itu, Pak Afnan langsung, Pak, mudah-mudahan Allah mudahkan Bapak sampai bisa, sehingga akhirnya Bapak bisa memperjuangkan din Islam ini di Jogja, gitu. Nah itu. Amin. Jadi saya benar-benar dengan Pak Ki Bagus Hadikusumo ini benar-benar sangat itu tak baca gitu loh. Ternyata alhamdulillah ditemukan sama cucunya ini, sehingga banyak info saya dapatkan. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya tepat pada tanggal 1 Juni 1945 Bung Karno mengusulkan istilah Pancasila sebagai dasar negara. Akhirnya diterima oleh trio ulama, yaitu Bapak Kiai Haji Wahid Hasyim dari NU, Kiai Haji Abdul Qahar Mudakir dari Muhammadiyah, Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam, dan seluruh anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang jumlahnya 60 diterima. Akhirnya Soekarno pidato di depan 60 anggota Badan BPUPKI. Dia sampaikan tentang sila Pancasila itu, teks Pancasila. Sila pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Sila kedua, internasionalisme atau kemanusiaan. Sila ketiga, mufakat atau demokrasi. Sila keempat, kesejahteraan sosial. Sila kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian diringkas jadi trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian diringkas lagi jadi ekasila, gotong royong. Bagaimana? Dalam persidangan itu ditolak oleh 3 ulama ini dari NU, Muhammadiyah, dan Serikat Islam. Ditolak. Kenapa? Karena sila ketuhanan ditaruh di sila buntut. Musyawarah diganti demokrasi. Nggak setuju ulama. 3 ulama nggak setuju. Nah, Soekarno jujur. Ternyata ketika mengusulkan 5 asas Pancasila itu, 5 sila itu tadi, Bung Karno mengakui terinspirasi dengan tokoh Freemason regionis Yahudi dari Tiongkok, namanya Dr. Sun Yat-sen. Nah, jujur kan? Berarti kan bukan dari bangsa kita sendiri. Soekarno itu tadi ngakui dalam buku lahirnya Pancasila. Bung Karno mengakui dia ketika mengusulkan 5 sila atau 5 asas itu terpengaruh dengan salah satu tokoh Freemason. Freemason ini kan
organisasi Zionis Yahudi, tapi dari salah seorang tokoh primus dari Tiongkok, namanya Dr. Sun Yat-sen. Ini jujur Soekarno. Nah, akhirnya ketika Pancasila Soekarno ditolak, Pancasila 1 Juni ya, Pancasila 1 Juni ditolak oleh 3 ulama. Akhirnya 3 ulama ini diminta untuk menulis atau menulis tentang dasar konstitusi Indonesia. Sehingga akhirnya kesimpulannya Pancasila itu ijtihad ulama. 3 ini. 3 ulama ini. Jadi Pancasila lahir dari rahim Islam karena Pancasila produk ijtihad 3 ulama, trio ulama pendiri bangsa ini, yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim dari NU, Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir dari Muhammadiyah, Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam. Nah, bersama Bung Karno dan seluruh 60 anggota BPUPKI, sehingga Pancasila harus dimaknai dengan makna yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi karenanya segala bentuk penafsiran terhadap Pancasila yang bertentangan dengan syariat Islam wajib ditolak. Ini. Makanya Panglima TNI Pak Jenderal Gatot Nurmantio, beliau memberikan statement di media, Pancasila itu hadiah umat Islam untuk bangsa Indonesia. Tapi sekarang aneh, umat Islam dituduh anti Pancasila. Ini maling, teriak maling. Jadi justru yang menghancurkan Pancasila itu yang nuduh kita itu sekarang, yang merusak Indonesia itu, yang nuduh itu. Maling, teriak maling. Para ummahat yang dimuliakan Allah, kenapa ulama-ulama kita, ya kan, kenapa ulama-ulama kita memunculkan Piagam Jakarta yang akhirnya dijadikan dasar negara ini, yang tiap hari Senin dibaca di sekolah-sekolah, di instansi pemerintah. Ini kan dibaca, ya kan? Tapi judulnya bukan Piagam Jakarta. Sekarang pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nanti ketemu kapan dirubahnya itu. Ini kita harus tahu. Itu sejarah yang ditutup rapat-rapat. Jadi kenapa 3 ulama tadi dari Muhammadiyah, NU, Serikat Islam memberi nama Piagam Jakarta? Itu ittiba kepada Rasulullah SAW. Tujuannya untuk mutaba'ah kepada Rasulullah SAW. Dalilnya sudah jelas, Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 31 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, Allah perintahkan fattabi'uni. Kita disuruh untuk ittiba kepada Rasulnya. Kalau itu kita kerjakan, baru Allah berjanji yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, akhirnya alhamdulillah dibentuklah tim 9 dari 60 tadi. Sudah selesai perdebatannya, sudah selesai, mengerucut Piagam Jakarta. Akhirnya dibentuk tim 9. Ini tim 9. Ada Soekarno, Hatta. Ini orang-orangnya. Ada Maramis, Kiai Abdul Qahar Mudzakkir, Kiai Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Agus Salim, Abu Kusno Cokro Suyoso. Menandatangani tanggal 22 Juni. Tanggal 22 Juni 1945. Nah, para ummahat yang dimuliakan Allah. Nah, sekarang perbandingan tujuan kemerdekaan Indonesia dan tujuan penegakan syariat, kita bandingkan. Bagaimana maqasid syariah
dengan tujuan kemerdekaan antara Piagam Jakarta dengan maqasid syariah, ya kan? Jadi di alinea keempat tujuan negara yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi. 4 ini. Jadi kalau diringkas, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ini tujuan dibentuk negara Indonesia. Nah sekarang kalau kita buka kitab fikih tentang maqasid syariah, ya kan, tujuan ditegakkan tatbiqus syariah, syariat Islam, itu yang pertama yaitu keselamatan din, terpeliharanya akal, ya kan, keselamatan nafas jiwa, terpeliharanya nasab keturunan, terjaganya mal harta, dan terwujudnya kedamaian dan ketentraman alam semesta. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi tujuan tatbiqus syariah dengan tujuan negara Indonesia sama. Benar? Sama. Masya Allah, ternyata ulama-ulama kita yang 3 ini the best. Luar biasa. Luar biasa. Ditaruh dia alinea keempat yang tiap hari Senin dibaca di sekolah-sekolah, di instansi-instansi pemerintah dibaca. Ini kan tidak ada yang tahu, baru kali ini tahunya. Tidak ada yang tahu. Ini coba buka kitab fikih ini, akhirnya sah tanggal ditandatangani di Jakarta tanggal 22 Juni 1945, Konstitusi Negara Indonesia. Nah, Piagam Jakarta. Nah sekarang bagaimana kronologisnya kok bisa berubah? Kok Piagam Jakarta jadi pembukaan? Kok kata-kata basmalah kok hilang? Kapan terjadinya? Ini harus dibuka kronologisnya. Ternyata dulu pada saat persidangan, ya kan, itu pertarungan ideologis antara nasionalis Islam dengan nasionalis sekuler luar biasa. Jadi kelompok nasionalis Islam ini tokohnya Kiai Haji Agus Salim, Kiai Haji Abdul Qahar Mudzakkir dari Muhammadiyah, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, Kiai Haji Abu Kusno Cokro Suyoso, Ki Bagus Hadi Kusumo dari Muhammadiyah, Kiai Haji Maskur dari Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Ahmad Sanusi dari Persatuan Ulama Islam, Persatuan Umat Islam Indonesia. Kemudian Kiai Haji Abdul Halim dari Perserikatan Ulama Islam. Kemudian Bapak Sukiman, Dr. Sukiman Wiryo Sujoyo dari Partai Islam Indonesia. Kemudian Mr. Kasman Singodimojo dari PETA, dari Komandan PETA Jakarta Raya. Sementara kelompok nasionalis sekuler Soekarno, Hatta, Muhammad Yamin, Maramis, Mr. Supomo, Ahmad Subarjo, Hussein Jayadingrat, Yohanes Latuhari, aktivis gereja. Kemudian Wongsonegoro, GSS Ratulangi, Igusti Ketut Puja, Hindu. Kemudian M. Hasan. Ini kelompok nasionalis sekuler. Nah, tepat tanggal 11 Juli 1945, Soekarno minta kepada anggota BPUPKI agar memasukkan Declaration of Rights yang isinya mengarah pada individualisme dan liberalisme. Ternyata ibu-ibu, ada 3 kelompok nasionalis sekuler yang menolak. Jadi usulan Pak Karno ditolak oleh golongannya Pak Karno sendiri, 3 orang. Nah saat itulah Masya Allah ibu-ibu,
Bapak Kiai Haji Agus Salim akhirnya mengusulkan apa yang termaktub di dalam surah Asy-Syura ayat 38, wa amruhum syura bainahum. Beliau paparkan bagaimana musyawarah itu sudah menjadi jati diri bangsa Indonesia. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Ayatnya jelas, hadisnya jelas. Bagaimana Rasulullah dengan sahabatnya banyak musyawarah. Itu dicontohkan oleh Rasulullah, ya kan? Nah, ini akhirnya alhamdulillah gol diketok Palu. Akhirnya masuk sila keempat, usulan dari Kiai Haji Agus Salim. Apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu perjuangan Islam. Gak ada Barat, itu gak ada ini. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, ibu-ibu, akhirnya sudah sepakat 22 Juni. Tidak tahunya ada persidangan lagi tanggal 14 Juli. Apa? Disinilah terjadi pengkhianatan itu terjadi sebelum Indonesia merdeka. Apa kira-kira, ibu-ibu? Ternyata setelah 22 Juni 45 semua menyepakati agreement, gentleman agreement, yaitu Piagam Jakarta. Ternyata tanggal 14 Juli 1945 sidang BPUPKI menerima preambul rumusan panitia 9 dengan nama pembukaan. Jadi Piagam Jakarta dihapus. Astagfirullah. Ini pengkhianatan kelompok nasionalis sekuler. Nah, ini dihapus Piagam Jakarta supaya nanti dalam jangka panjang anak-anak kita generasi Islam sudah tidak lagi pembukaan urusannya kan sama Rasulullah, kan tidak ada. Kalau Piagam Jakarta ada. Kalau kita anak-anak kita generasi Islam buka kitab Sirah Nabawiyah ketika Rasulullah menegakkan daulah di Madinah, Piagam Madinah. Nah, kalau di Indonesia Piagam Jakarta. Itu sudah dihapus supaya generasi Islam ke depan sudah tidak lagi meyakini itu adalah ittiba kepada Rasulullah. Hilang. Pengkhianatan pertama. Baru tahu ini? Baru tahu ini, Bu? Kemudian ibu-ibu, alinea pertama dan sampai alinea ketiga itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalangan nasionalis sekuler minta dihapus. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dihapus. Tanggal 14 Juli 1945. Kemudian alinea keempat dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang diminta dihapus. Ini keputusan sepihak yang dilakukan oleh kelompok nasionalis sekuler. Dulu bapaknya, sekarang anaknya. Anaknya diteruskan Mukidi. Ini. Nah, akhirnya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tepat tanggal 9 Agustus Soekarno-Hatta menghadap Panglima Militer Jepang se-Asia Selatan di Saigon, yaitu Jenderal Besar Terauchi, untuk menerima keputusan pembentukan BPUPKI yang sering disebut dengan Dokuritsu Sumbe Inkai, yaitu persiapan panitia persiapan kemerdekaan, beranggotakan 21 orang. Sebagai Soekarno sebagai ketuanya dan Hatta sebagai wakilnya. Nah, ibu-ibu, tidak tahunya setelah 9 Agustus ini kan mau 17, ya kan? Ya Allah, itu kan sudah disepakati. Jadi
teks Piagam Jakarta itu akan dibacakan oleh Soekarno di lapangan Ikada. Jadi teks itu sudah siap, ya kan? Nggak taunya, ya Allah, terjadi pengkhianatan. Malam 17 Agustus, Soekarno pada saat itu tanggal 15 itu Jepang nyerah kepada sekutu. Karena apa? Karena Nagasaki, Hiroshima dibom. Akhirnya 15 Agustus Jepang nyerah. Nah, 16 Agustus Soekarno Hatta diculik oleh 4 pemuda. Siapa 4 pemuda itu? Yaitu Soekarni, Wikana, DN, Aidit, dan Khairul Saleh. Coba 80 km kawasan. Kok tiba-tiba 16 malam 17 Pak Ahmad Subarjo, orangnya Soekarno, loh kok tiba-tiba jemput Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok? Langsung dari perjalanan dari Rengas Dengklok ke Jakarta, bukan ke tempatnya yang bersejarah, tapi ke tempatnya opsir Jepang, Laksamana Maeda. Sampai jam 3 dini hari. Malam 17 Soekarno, Hatta, Subarjo, ya, Soekarno akhirnya nulis teks proklamasi. Padahal teks proklamasi yang sudah disepakati oleh tim 9 itu, yang sudah ditandatangani resmi, itu ditaruh di rumahnya Bung Hatta. Jadi dari rumahnya Laksamana Maeda itu kalau jalan itu cuma 2 menit. Kenapa itu yang nggak diambil? Tapi tulisan Soekarno, ini tulisannya Soekarno, proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai dicoret sampai 2 kali, pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diusahakan dicoret, diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 05, ini tahun Jepang. Wakil-wakil bangsa Indonesia. Nah, akhirnya ibu-ibu, Soekarno memerintahkan Pak Sayuti Melik untuk ngetik coretan-coretan Bung Karno tadi ini, diketik ulang dengan mesin tik pinjam di Laksamana Maeda. Di situ didampingi oleh wartawan pemuda Aceh namanya BM Dia. Akhirnya ditandatangani Soekarno Hatta. Nah, setelah itu yang tulisan tangannya Soekarno diremes, dibuang di tong sampah rumahnya Laksamana Maeda. Nah, sama BM Dia diambil. Ini sejarah. Kalau bahasa kita sejarah pengkhianatan. Bukti. Padahal Soekarno sejak awal kita harus agreement, kita harus benar-benar sesuai dengan kesepakatan bersama. Hasil musyawarah kita junjung tinggi. Tidak tahunya pada saat deadline nulis sendiri tanpa disepakati tim 9 yang sudah berjuang sejak awal. Ini terjadi pengkhianatan. Alhamdulillah yang aslinya diketemukan oleh ini orangnya, pemuda Aceh. Inilah pengkhianatan kelompok nasionalis sekuler, sehingga Piagam Jakarta tidak jadi dibacakan. Dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta.
tapi ditulis di dalam buku sejarah, dibacakan di rumahnya Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56. Itu salah. Itu rumahnya Pak Faraj Marta, wong Arab. Ini bapaknya Pak Yusuf Marta. Nah, kemarin 2 minggu yang lalu ketemu saya dengan beliau satu meja ketika diundang pernikahan putrinya Pak Yusuf Basalamah. Saya diundang ketemu beliau satu meja, saya diawi-awi gini sama Pak Yusuf Marta, karena dulu ketika beliau menikahkan putrinya saya diundang ke Jakarta, bahkan bertemu dengan Kiai Ma'ruf Amin ketika masih jadi ketua MUI itu. Bahkan saya bersama Pak Habib Ahmad Zaini Al-Kaf itu. Jadi ketemu lagi 2 minggu yang lalu di Hotel Merkur Malang. Saya banyak tahu betul dari beliau. Iku mayabahku Ustaz. Dihibahkan yang Pak Karno untuk pembacaan teks, tapi malam itu Bung Karno rada ngreges. Akhirnya abahnya itu ngasih madu Yaman. Akhirnya Soekarno besoknya sehat, alhamdulillah sehat, dikasih madu Yaman. Itu sejarah disampaikan oleh ini anaknya ini. Itu jadi berjasa betul wong Arab ini. Dan saya ini sing dimusuhi, sing dipuji-puji Cina. Ini maling teriak maling. Ya. Ini berarti keturunan Ibu Utomo muncul kembali. Nah, ibu-ibu, akhirnya dibacakan teks proklamasi itu. Nah, ibu-ibu, saya percepat, tidak tahunya sudah jam 11 kurang. Ya, saya percepat, ibu-ibu. Nah, ini kritik dari tokoh sejarah. Kata beliau, tidak banyak di antara generasi muda di Indonesia yang mengetahui bahwa sebenarnya ada problem mendasar di sekitar peristiwa proklamasi Republik Indonesia. Beliau adalah tokoh sejarah Kiai Haji Firdaus AN. Ini orang, kalau orang Orde Lama Pak paham siapa beliau. Ini pakar sejarah. Jadi kata beliau, yang menyingkap terjadinya pengkhianatan terhadap Islam yang dilakukan oleh kelompok nasionalis sekuler, yaitu menjelang kemerdekaan, saat kemerdekaan, dan setelah kemerdekaan malam harinya. Jadi umat Islam dikhianati 3 kali: menjelang kemerdekaan, saat kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan. Sekarang diteruskan anaknya. Pancasila dirubah lagi ke 1 Juni. Akhirnya sekarang sudah dihapus lagi, sudah tidak ada lagi Pancasila, yang ada Trisila Ekasila. Sudah tidak ada lagi ketuhanan yang Maha Esa, diganti lagi sesuai dengan bapaknya, ketuhanan yang berkebudayaan. Habis. Dan ini apa yang saya sampaikan tidak masuk koran, rakyat nggak banyak tahu. Sehingga ibu-ibu, menurut Kiai Haji Firdaus, teks proklamasi seperti tersebut di atas itu melanggar konsensus nasional atau kesepakatan bersama yang telah disepakati tanggal 22 Juni itu dikhianati oleh Soekarno. Gitu. Yang ditetapkan tanggal 22 Juni itu teks Piagam Jakarta harus dijadikan sebagai teks proklamasi atau deklarasi kemerdekaan Indonesia, ternyata dikhianati oleh Soekarno, kelompok nasionalis sekuler. Bahkan Bung Hatta waktu itu menceritakan dalam bukunya Sekitar Proklamasi halaman 49, jadi malam tanggal 16 Agustus itu kata Bung Hatta, tidak ada seorang pun yang menyimpan teks 22 Juni itu, teks Piagam Jakarta itu. Padahal ya, kata Pak Kiai Haji Firdaus AN ini, itu disimpan di rumahnya Bung Hatta. Jadi kalau dari rumahnya Laksamana Maida itu kalau jalan cuma 2 menit. Kok angelmen sih ngambil yang itu, kok akhirnya bikin sendiri, ya kan? Yang bisa disepakati sudah tinggal baca. Ini hasil konsensus nasional, itu. Nah, ini
Itu melanggar kaidah-kaidah sejarah, kata Kiai Haji Firdaus. Mengapa? Ya kan? Mengapa mereka tidak mengambil teks yang resmi yang ada di rumah Bung Hatta Jalan Diponegoro? Jaraknya cukup dekat, nggak sampai 2 menit perjalanan. Gitu loh. Mengapa mereka bisa ke rumah Mayor Jenderal Nishimura, penguasa Jepang yang telah menyerah, tapi ngambil yang paling penting kok enggak bisa? Itu pertanyaannya. Inilah pengkhianatan. Jadi teks proklamasi itu bukan hanya ditandatangani 2 orang, tetapi harus ditandatangani resminya harus 9 orang, karena itu sudah ketetapan BPUPKI. Ternyata pengkhianatan terjadi. Nah, ibu-ibu, ternyata pengkhianatan muncul lagi setelah merdeka. Malam hari setelah merdeka, ternyata Soekarno ini nambah tanggal 18 Agustus, tiba-tiba dalam rapat panitia persiapan kemerdekaan Soekarno nambah 6 orang, termasuk Pak Kasman Singodimodjo ditunduk beberapa saat sebelum rapat, jadi dadaan. Nah, sehingga menjadi 27 orang. Akhirnya rapat dadaan panitia persiapan kemerdekaan ini menggunakan bahan-bahan yang sudah disiapkan rancangannya oleh sidang musyawarah BPUPKI. Nah, Pak Hasan, Muhammad Hasan ditugaskan oleh Soekarno, disaksikan Bung Hatta untuk melobi pimpinan pusat Muhammadiyah Pak Ki Bagus Hadi Kusumo untuk mencoret 7 kata. Nah, usai lobi, ya kan, Pak Hasan sama Pak Kasman Singodimodjo itu dipimpin oleh Soekarno, Pak rapat dibuka, Hatta membacakan dokumen. Nah, dari situlah ibu-ibu jadi gentleman agreement, keputusan musyawarah bersama 22 Juni, keputusan musyawarah sidang BPUPKI 14 Juli 45 kembali dicampakkan oleh Soekarno lewat panitia persiapan kemerdekaan. Dikhianati. Jadi inilah pengkhianatan. Nah, sekarang ibu-ibu, perdebatan yang begitu panjang berapa hari itu yang tadi saya sampaikan, itu kan disimpan di Gedung Arsip Nasional. Jadi rekaman pidato, perdebatan, notulen, itu semua ditaruh di Gedung Arsip Nasional. Ternyata arsip-arsip dari tokoh-tokoh Islam itu sekarang hilang, dihilangkan oleh Bude. Jadi yang ada cuma punyaan orang-orang sekuler di Gedung Arsip Nasional. Ini sekarang, Bu. Tapi alhamdulillah, wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Alhamdulillah, Habib Rizik Syihab punya duplikatnya. Karena beliau waktu itu ngambil tesis judulnya Pancasila di Malaysia sampai lulus. Jadi duplikatnya beliau masih ada. Jahat kan kelompok nasionalis sekuler ini. Sampai sekarang pertarungan itu masih berlangsung. Nah, ibu-ibu, akhirnya Laksamana Meida diwawancarai oleh wartawan Tempo, namanya Seiko Ogawa, orang Jepang. Orang Jepang mewawancarai orang Jepang. Jadi wartawan Tempo waktu itu orang Jepang, namanya Seiko Ogawa, wartawan Tempo. Ini tahun 45 loh, bukan sekarang loh ya, tahun 45 ini. Akhirnya ditanyai Laksamana Meida, apakah pada saat itu betul ada ultimatum dari umat Kristen dari Indonesia bagian timur? Apa jawaban Laksamana Meida?
Hatta adalah kawan saya, tetapi saya tidak pernah mengantar orang untuk mencoret 7 kata dalam piagam Jakarta kepadanya. Berarti itulah pengkhianatan yang ketiga. Inilah sejarah. Sampai akhirnya Profesor Yusril Eza Mahendra terbang ke Jepang. Kan istrinya sekarang orang Jepang ya kan. Terbang ke Jepang. Datang ke rumahnya Laksamana Maeda, tidak tahunya orangnya sudah meninggal. Akhirnya Yusril tanya kepada ajudannya, apakah dulu, kan ajudan itu kan senantiasa dekat, ya kan? Apakah dulu ada orang Indonesia bagian timur ultimatum kalau 7 kata tidak dihapus dalam piagam Jakarta, umat Kristiani akan lepas? Apakah betul? No, jawabannya. Berarti wartawan Tempo benar. Jadi ini pengkhianatan yang ketiga. Nah sekarang pengkhianatan yang keempat, yang lakukan Bude sama Pak D. Astagfirullah. Gak taunya jam 11. Insya Allah ini lebih panas lagi bulan depan. Bulan depan kita masih buka sejarah, buka sejarah, ya kan? Insya Allah lebih panas lagi bulan depan ini. Tetap jadi anunya part 2, ya kan? Part kedua, refleksi aja kan, anu kan istilahnya, kita masih yang anuan kemerdekaan gitu aja. Jadi part kedua kita buka sejarah itu, karena dengan dokumen-dokumen apa yang saya sampaikan ini tidak pernah ditulis, ya. Apa yang saya sampaikan tidak pernah ditulis dalam buku sejarah, dan ini alhamdulillah disimpan oleh Habib Rizik Syihab. Alhamdulillah. Saya kira gitu. Kita untuk pertanyaan dipending dulu, ya kan? Bulan depan aja ya, ya kan? Karena waktunya sudah jam 11 lebih. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.